صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan hadis nomor 8011. Ma min ahli baitin, tidaklah dari penghuni sebuah rumah, tidaklah dari penghuni sebuah rumah yagdu alaihim faddan, yang berangkat di pagi hari, berangkat di pagi hari di atas mereka oleh faddan. Faddan itu adalah alat pertanian, kemudian sapi untuk membajak tanah. Illa dhallu, melainkan mereka akan hina, melainkan mereka akan hina. Maksud hadis di sini menurut penjelasan Imam Abdul Rauf Al-Manawi, faqalla ma khallu an mutalabatil ula bi kharajin aw isrin, faman adkhala nafsahu fi dzalik faqad arara dzulli fala farqa baina kauni amilan bi nafsi aw ghairi wa laysa hadza zaman lizira'ah fa innahu mahmudatun musabun 'alaiha li kasrati aqlil awafi minha iz la tulazimu baina dzulli dunya wa himis sabil uqbah. Seolah-olah hadis tersebut menggambarkan bahasanya usaha pertanian itu adalah usaha yang rendah, usaha yang hina. Kata beliau di sini, walaysa hadza zaman lizira'ah. Hadis ini bukan bermaksud mencela pertanian, karena usaha bertani itu dipuji dan diberi pahala di atasnya, karena banyaknya orang-orang yang memenuhi keperluan hidup dari pertanian. Dan tidak mesti kehinaan dunia bergandengan dengan tidak dapat pahala di akhirat. Tapi yang dimaksudkan di sana adalah masyarakat atau penghuni rumah yang pagi-pagi membawa alat pertanian dengan sapi pembajak sawah, mereka hina. Yang dimaksudkan dalam hadis tersebut maknanya adalah mereka tidak punya kesempatan dan waktu untuk menjadi pemimpin. Dengan kharajin
membayar pajak atau 1/10 daripada hasil pertaniannya kepada pemerintah. Berarti hadis ini berbicara tentang kafir dhimmi, bukan kepada muslim. Karena muslim tidak punya kewajiban membayar pajak apapun kepada pemerintahnya. Nah, itu penjelasan daripada Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Ma min ahli baitin," tidaklah dari penghuni rumah, maksudnya keluarga, wasalu, yang mereka melakukan wisol, mereka melakukan puasa wisol. Puasa wisol artinya puasa yang tidak sahur dan tidak buka. Makan sahur tidak, buka tidak, walaupun seteguk air. Kecuali ajrallahu ta'ala alaihimur rizqa, mengalirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut akar rezeki. Wa kanu fi kanafillahi ta'ala, dan adalah mereka penghuni rumah, keluarga yang melakukan puasa wisol berada dalam pelindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis jelas sanad dari riwayatnya, tapi status hadisnya dhaif. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal." Nabi melarang umatnya melakukan puasa wisol. Nabi melarang umatnya melakukan puasa wisol. Ketika hadis ini disampaikan kepada baginda Rasul, para sahabat mengatakan, "Innaka tuwasilu ya Rasulullah." Engkau sendiri melakukan puasa wisol wahai Nabi. Apa jawaban baginda Nabi SAW? "Lastu ka ahadikum," aku tidak seperti salah seorang kalian. "Wa inni yamitu inda rabbi yaskini wa yut'imuni," kalau aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Jadi di sini ada dua hadis yang bertolak belakang. Satu hadis melarang puasa wisol, satu hadis menganjurkan puasa wisol. Apabila bertemu dua hadis yang bertolak belakang, maka solusi pertama yang harus dilakukan adalah jam'u bainad dalilain. Kita gabungkan dua dalil itu. Ketika tidak bisa digabungkan, maka masuk metode kedua yang namanya metode tarjih. Metode nasih mansukh pertama. Nasih mansukh. Kalau tidak bisa ada metode nasih mansukh, baru masuk metode ketiga yaitu tarjih. Itulah kira-kira yang antum pelajari nanti dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, untuk hadis ini diselesaikan dengan metode ketiga, yaitu metode tarjih. Sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan puasa wisol hukumnya makruh, walaupun ada hadis yang menyuruhnya, karena hadis yang melarangnya sahih, sementara hadis yang memerintahkan dhaif. Nah, dah sudah. Nah, itu mustalahul hadis. Ada insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadis berikutnya nomor 8013
Ma min ayyamin, tidak adalah hari-hari ahabbu ilallahi, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa suka di sini itu seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu ada hati. Maka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah akan memberikan pahala yang besar. Itu makna suka. Allah akan memberikan pahala yang besar. Tidak adalah hari-hari yang Allah berikan pahala yang besar ayyuta'abbada lahu fiha, bahwa dilakukan penyembahan, bahwa dilakukan ibadah lahu, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari-hari tersebut melebihi dari 10 hari Zulhijjah, melebihi dari hari 10 hari Zulhijjah. Ashri maknanya 10, Ashir maknanya hari ke-10. Jadi di sini bukan hari ke-10, tapi 10 hari pertama. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisyami sana, mengimbangi, menyamai puasa setiap hari darinya 10 hari pertama Zulhijjah dengan puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha, salat setiap malam darinya 10 hari pertama Zulhijjah, mengimbangi, menyamai salat di malam Qadar. Dikatakan 10 Zulhijjah maksudnya puasa tanggal 1 sampai 9. Puasa tanggal 1 sampai 9 dan disempurnakan dengan menahan diri dari makan dan minum dari awal hari 10 Zulhijjah sampai selesai solat Idul Adha. Karena kekurangan beberapa jam atau waktu itu bisa dianggap genap. Seperti kata Allah dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, haji itu beberapa bulan. Sementara bulan haji hanya 2 bulan 13 hari. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan tanggal 1 Zulhijjah sampai 13. Tapi Allah katakan Ashhurum Ma'lumat. Nah, begitu juga di sini 10 hari Zulhijjah. Maksudnya bukan 1 sampai 10, tapi 1 sampai 9 ditambah beberapa jam di hari ke-10. Puasa pada hari tersebut 1 malam 1 hari sama dengan puasa 1 tahun. Tahajud di malam itu 1 malam sama dengan tahajud di malam Qadar. Dan bulan itu sudah berlalu. Ma min ba'irin, tidaklah dari onta. Ma min ba'irin, tidak dari onta, kecuali wa fi dzirwatihi syaitanun, pada punuknya onta ada setan. Pada punuknya onta ada setan. Maksud dari hadis di atas, kata Imam Abdul Rauf, menaiki onta
yang dia adalah kendaraan yang tinggi, lalu kita naiki kendaraan tersebut, itu dekat kepada keangkuhan dan kesombongan, karena kendaraan kita lebih tinggi daripada orang lain. Bukan berarti secara hakikat di punuk onta itu ada setan, tidak. Cuman orang yang naik ke punggung onta dekat daripada keangkuhan dan kesombongan yang merupakan sifat daripada syaitan. Bagaimana cara mengatasinya? Fa idza rakibtumuha, apabila kalian mengendarai akannya onta, fadzkuru, maka ingatlah oleh kalian, kata Nabi, ni'matallahi ta'ala alaikum, akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian, kama amarakumullah, sebagaimana memerintahkan akan kalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian imtahinuha, hinakan oleh kalian akannya onta bagi diri-diri kalian. Fa innama yahmilullah, hanya saja yang membawa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengantarkan ke tempat tujuan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan onta. Mungkin pada hari ini onta tidak lagi menjadi kendaraan yang sering ditunggangi oleh manusia, maka bisa dikiaskan kepada kendaraan-kendaraan mahal, kendaraan-kendaraan mewah, yang kalau kita naik di atas kendaraan tersebut ada keinginan dilihat oleh orang lain, atau turun dari kendaraan tersebut lalu ada orang lihat, merasa ada kebanggaan. Nah, kendaraan yang seperti itu dikatakan kendaraan dipengaruhi oleh syaitan. Nah, dipengaruhi oleh syaitan, maka ingatlah nama Allah di atas kendaraan tersebut, hinakan kendaraan itu untuk diri kalian. Jangan sampai menganggap kendaraan itu lebih mahal, lebih mulia dari anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Tidak akan ada seseorang yang mau ditukar matanya dengan kendaraan mewah. Juga tidak akan ada orang yang mau ditukar akal sehatnya dengan kendaraan mewah. Artinya sesuatu yang Allah berikan kepada diri kita justru lebih mahal daripada kendaraan tersebut. Kemudian yakinilah yang membawa sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau melempar wahai Muhammad ketika melemparkan anak panah, hakikat yang melempar sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Titik. Hadis sahih. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abu Syekh dari kitab Al-Zama dari sahabat Nabi Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min buq'atin, tidaklah dari sebuah lokasi, tidaklah dari kawasan, lokasi, yuzkaru smullahi fiha, yang disebut nama Allah pada tempat tersebut, yang disebut nama Allah pada tempat tersebut, melainkan istabsyarat, bergembira ia tempat. Bergembira ia tempat dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke lapisan terakhirnya, ila muntahaha, sampai ke lapisan terakhirnya tempat,
atau lokasi min sab'i aradin, dari 7 lapis bumi. Wa illa, dan kecuali farikhat ala ma haulaha, membanggakan diri ia tempat, membanggakan diri ia lokasi atas lokasi sekitarnya, mimbiqa'il ardi, dari kawasan-kawasan tempat-tempat yang ada di muka bumi. Misalnya hari ini, sejak kita menempati lembah Karang Putih ini bisa dikatakan lembah karena kiri kanannya gunung atau bukit. Nah, sejak antum datang ke tempat ini, mengumandangkan azan, mengaji Quran, baca hadis, zikir munajat, salat, doa, selawatan, maka dia berbangga diri. Nah, mulai pada lapisan yang paling atas sampai 7 lapis ke bawah. Yang kedua, dia membanggakan diri pada lokasi di sampingnya. Dia panggil itu Karang Putih yang ada di seberang. Setiap hari dan waktu dia katakan, apakah di tempatmu ada orang mengingat Allah? Kalau ada, maka dia akan ucapkan alhamdulillah dan berbangga. Kalau tidak ada, dia akan merasa kecewa. Nah, itu nilai daripada sebuah zikir. Itu sambutan bumi terhadap orang-orang yang berzikir. Dan kita bisa melihat daripada keadaan atau suasana dari tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berzikir, ketika kita datang itu ada rasa sambutan atau kebahagiaan yang berhembus daripada tempat tersebut. Tidak sama perasaan ketika kita duduk di masjid tua, dari masjid yang baru saja dibangun, masjid yang sudah lama dipakai untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Itu justru sambutannya lebih menyenangkan. Nah, wa innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza arada as-salata minal ardi, apabila menginginkan ia untuk melakukan solat di sebuah lokasi, tazahrafat lahul ardu, niscaya akan berhias, akan berdandan baginya orang beriman oleh bumi tersebut, oleh lokasi tersebut. Salat di tepi sungai, salat di tepi kolam renang, atau berenang misalnya hari Kamis. Ketika sudah berenang setengah jam, wuduk di kolam renang, bersihkan pinggirnya, siram sedikit, cari arah kiblat, salat 2 rakaat, salat duha. Atau salat dalam kolam renang. Apa hukumnya salat dalam kolam renang? Apa hukumnya? Sah saja. Yang penting dahinya menyentuh dasar kolam renang. Yang kedua, sujud jangan sampai terangkat pantatnya ke belakang. Jadi kalau sampai dia terangkat ke belakang, batal salatnya. Jadi di mana kita melakukan ibadah salat, maka bumi menghiasinya. Sehingga ketika orang itu meninggal dunia, maka bumi menangisinya. Walaupun tidak banyak orang yang sedih atas meninggalnya, tapi kalau orang-orang taat kepada Allah, bumi akan menangisi kepergiannya. Nah, hadis berikutnya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
ma min bani Adam, tidaklah dari keturunan Nabi Adam, tidaklah dari keturunan Nabi Adam mauludin yang dilahirkan, kecuali yamassuhu syaitan, menyentuh akannya anak Adam oleh syaitan, menyentuh akannya anak Adam oleh syaitan hina yulad, ketika dilahirkan. Dalam riwayat dikatakan setan tusuk dengan telunjuknya di pusar anak Adam tersebut pas lahir. Fayastahillu sharikhan, maka menangis ia anak Adam hakadan mengencangkan suaranya. Fayastahillu, maka menangis ia anak Adam sharikhan hakadan mengencangkan suaranya min massis syaitan, dari karena disentuh oleh syaitan, selain Sayyidatina Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Jadi lahir, ternyata menangisnya anak bayi ketika dilahirkan itu karena disentuh syaitan, langsung disentuh oleh syaitan. Maka pada saat itu dianjurkan untuk dia dilindungi dari syaitan dengan cara diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Nah, kemudian membaca doa perlindungan. Beberapa doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan meletakkan tangan di ubun-ubunnya. Bisa juga mengutip bacaan yang dibacakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam kepada Sayyidatina Maryam, Allahumma inni u'izuka biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tapi kalau lahir enggak diazankan atau lupa diiqamahkan, karena pendapat orang kampung kan azan untuk anak laki-laki, iqamah untuk anak perempuan. Jadi anak laki-lakinya cuma diazankan saja, lupa diiqamahkan. Akhirnya telinga kanannya mendengar, telinga kirinya enggak mendengar. Nah, kadang-kadang normal, kadang-kadang kemasukan syaitan. Maka harus diucapkan telinga kanan azan, telinga kiri iqamah, di ubun-ubun bacakan doa perlindungan. Ma min thalathatin, tidaklah dari 3 orang. Ma min thalathatin, tidak dari 3 orang, fi qaryatin, pada satu kampung, qaryah, wala baladin, tidak juga negeri, baladin negeri, wala tuqamu fihimus shalah, dan tidak ditegakkan, tidak didirikan pada mereka 3 orang akan ibadah solat, kecuali istahwaza alaihimus syaitan, menguasai atas mereka 3 orang oleh syaitan, menguasai atas mereka 3 orang oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian dengan berjamaah. Fa innama ya'kuludz dzi'bu al-qasiyah, maka hanya saja memakan oleh serigala, dzi'bu, hanya saja memakan oleh serigala al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari rombongan.
Hadis sahih. Ini batas minimal masyarakat, batas jumlah paling minim, paling kurang masyarakat yang mesti melakukan solat jamaah, yaitu 3 orang. Apalagi kalau sudah 4, 5 orang, 10 kakak, 20 kakak. Apabila ada satu kampung atau kota atau negeri yang masyarakatnya lebih dari 3 orang atau 3 orang atau lebih, tidak melakukan solat berjamaah, tidak mengumandangkan azan, masyarakat itu dikuasai oleh syaitan. Maka pesan Nabi, selalulah berjamaah. Syaitan hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari kawanannya. Syaitan hanya menggoda orang-orang yang duduk sendirian, solat sendirian, atau termenung sendirian. Daripada antum bermenung sendirian, mendingan berjamaah walaupun dalam permainan. Kecuali kalau mengulang Quran sendirian tu enggak ada masalah. Menghafal sendirian enggak ada masalah. Mutolaah kitab sendirian enggak apa-apa. Ya kalau sempat duduk sendirian, enggak ada kegiatan agama, tidak ada zikir, tidak ada Quran, tidak ada solat, duduk aja sendirian, dia jatah orang yang ditangkap syaitan. Bisa ditangkap dengan maksa disesatkan daripada kebenaran, bisa dalam artian ditumpangi oleh syaitan. Lama-lama dah aneh-aneh aja pemikirannya. Nah, seperti nabi palsu yang muncul di Indonesia, itu berawal daripada berzikir sendirian, tidak ikut solat jamaah. Pergi ke gunung Salak, nah dia zikir di situ, kemudian turun, ngaku jadi malaikat Jibril, kemudian naik pangkat jadi nabi. Nah, itu asbab sendiri. Tapi kalau masih dengan berjamaah, maka dia akan terlindungi. Alaikum bil jamaah. Sesungguhnya rahmat Allah dengan jamaah. Hadis sahih. Ma min jar'atin, tidaklah dari tegukan. Jar'ah. Jar'ah itu seteguk air yang kita telan, itu namanya jar'ah. Tidaklah dari tegukan a'zamu ajran, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, min jar'ati ghaizin, dari seteguk kemarahan, dari seteguk kemarahan, kadhamaha abdun, yang menahan akannya oleh seorang hamba, yang menahan akannya oleh seorang hamba, ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini baginda Nabi SAW menggambarkan menahan emosi seperti menelan air. Nah, memang begitu adanya. Nah, lihat sesuatu, kita dihina, direndahkan, mau membalas, mengingat karena dalam keadaan puasa, mau membalas, mengingat ayat yang berbunyi idza khatabahumul jahilun qalu salama, mengingat ketika membalas idfa' billati hiya ahsan, mengingat ketika membalas dengan sorban yang ada, dengan pakaian yang dimiliki, dia belajar agama sekian lama sehingga tidak mau membalas, akhirnya kita tahan emosi. Itu seperti orang menelan air, susah juga ditelan, kadang-kadang diurut,
di dada, baru bisa ketelan. Nah, itulah telanan, sesuatu yang ditelan, yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih besar pahalanya daripada menelan kopi, menelan teh telur, menelan air kerambi. Nah, yaitu menelan emosi. Oh, Allah. Nah, gitu. Itu besar pahalanya. Tapi ibtigha wajhillah, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud mencari ridha Allah? Karena kalau kita balas amarah dengan amarah, justru akan merusak hukum atau merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi demi terjaganya agama Allah, nilai-nilai agama, maka kita tahan hal tersebut. Apa kata orang, kalau sekiranya santri pergi sholat Jumat lalu berkelahi dengan anak SMP, ketika antum lewat pergi sholat Jumat dengan anak SMP misalnya, Assalamualaikum Bu, katanya, karena antum pakai rok, telan emosi. Karena kalau berkelahi itu rusak nilai agama. Nah, itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis hasan. Hadis yang sama, ma min jar'atin ahabbu ilallah, tidaklah dari tegukan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, di bawah menggunakan bahasa ahabbu ilallah, di atas menggunakan bahasa a'zamu ajra. Nah, kalau diartikan ahabbu ilallah, Allah sangat mencintai, berarti Allah punya hati. Kalau Allah punya hati, berarti Allah terdiri pada organ tubuh. Kalau terdiri Allah dari organ tubuh, berarti kita masuk dalam akidah Wahabi yang disebut dengan tajsim. Maka perlu ditakwil. Ternyata takwilnya para ulama bukan hanya sebatas takwil. Takwilnya para ulama itu ada disebutkan di hadis yang lebih sore, yaitu hadis di atas. Lihat hadis yang baik-baik. Ma min jur'atin ahabbu ilallah, ditafsirkan di hadis di atas. Ma min jur'atin a'zamu ajra. Jadi ahabbu ilallah itu penafsirannya adalah a'zamu ajra. Ma min jur'atin, tidaklah dari tegukan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari tegukan emosi, tegukan kemarahan yang menahan akannya oleh seorang hamba. Ma qadhamaha abdun, tidaklah menahan akannya amarah, tidaklah menahan akannya marah oleh hamba, kecuali mala Allahu jawfahu imana, memenuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rongganya orang tersebut dengan iman. Memenuhkan oleh Allah akan rongganya orang tersebut dengan iman. Maka ada satu, tidak semua tempat dan kondisi marah itu bernilai ibadah. Justru kondisi tertentu menahan emosi adalah ibadah. Ketika emosi itu, amarah itu bukan karena agama Allah, bukan karena Rasulullah. Emosi karena diri sendiri. Emosi karena yang dihina itu adalah pribadi kita sendiri. Maka pada saat itu pasti manusia yang waras, yang peka hatinya, yang belum sampai pada derajat malaikat, dia akan marah juga. Karena nggak bisa marah, bukan karena takut dikeroyok, tapi memang dia mampu untuk marah, tapi dia tidak mau marah.
maka Allah akan penuhi dadanya dengan iman. Allah akan penuhi dadanya dengan iman. Nah, harusnya di bulan Zulhijjah ini kita sudah sampai pada tahap itu. Nah, harusnya sudah sampai di level tersebut. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari sebuah ibadah kurban. Hasil dari sebuah ibadah kurban. Ketika dua putra Nabi Adam disuruh berkorban, watslu alaihim naba abnai adama iz qaraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Bacakan olehmu wahai Muhammad cerita korban dua putra Nabi Adam. Diterima korban salah satunya, tidak diterima korban yang lain. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu, kata si Qabil kepada Habil. Kata Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu ulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima ibadah korban daripada orang bertakwa. Berarti ciri kesempurnaan takwa adalah tidak membalas kejahatan yang kejahatan. Sekiranya antum dicibir oleh kawan, biarkan dia mencibir, tak usah dibalas. Nah, cukup dia akan cermin. Mirip nggak? Nah, mirip sama itu yang melompat-lompat di seberang. Tak usah dibalas. Nah, kalau dibalas, miriplah kedua-duanya. Nah, itu titik kesempurnaan amal, titik kesempurnaan iman, titik pada kesempurnaan amal. Idfa' billati hiya ahsan. Balasannya Allah akan penuhi dadanya dengan iman. Allah akan penuhi dadanya dengan iman. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, ma min hafidhaini, tidaklah dari dua malaikat hafazah. Hafidhaini, dua malaikat yang menjaga kiri dan kanan. Rafa'a, melaporkan kedua-duanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rafa'a, melaporkan kedua-duanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma hafidha, sesuatu yang mereka jaga. Setiap hari dua orang, setiap malam dua orang. Jadi malaikat yang menjaga kita kiri dan kanan 24 jam itu dua orang malaikat. Nah, dua malaikat pagi, dua malaikat malam. Malaikat pagi kemarin bukanlah malaikat pagi besok. Malaikat pagi besok bukan malaikat yang besoknya lagi. Malaikat malam kemarin bukan malaikat malam sekarang. Ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Silih berganti menjaga kalian malaikat siang dan malaikat malam. Nah, ketika dua orang malaikat tersebut melaporkan kepada Allah ma hafidha, sesuatu yang mereka catat, fayura fi awalis sahifah, lalu dilihat di awal catatan kebaikan. Dilihat di awal catatan akan kebaikan, kemudian di akhirnya juga kebaikan. Di tengah-tengahnya enggak dilihat oleh Allah. Lihat bagian atas, lihat bagian akhir. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada malaikatnya, ishadu, saksikanlah oleh kalian, anni qad ghafartu li abdi, sesungguhnya sungguh aku mengampuni bagi hambaku. Ma tarafais sahifah, sesuatu yang ada di antara dua sudut lembaran tersebut.
sesuatu yang ada di antara dua ujung lembaran tersebut. Sehingga ada pepatah mengatakan, man laisa lahu bidayatun muhriqah falaisa lahu nihayatun musyriqah. Orang yang tidak mengawali sesuatu dengan usaha yang berapi-api, maka dia tidak akan mengakhiri hasil yang bercahaya, hasil yang bersinar. Jadi penentu akhir yaitu bagaimana kita memulai. Nah, dan tetap nilai yang dinilai adalah nilai akhir. Al-ibratu bil khawatim. Nah, perhitungan itu di akhir. Sehingga solat yang ada di antara dua tepi siang dan malam itu memiliki nilai yang tinggi, yaitu solat subuh dan solat asar. Solat subuh dan solat asar. Sehingga Nabi bersabda, man shalal bardain dakhalal jannah. Orang yang solat dua waktu dingin yaitu subuh dan asar masuk surga. Karena dia mengawali catatannya dengan kebaikan dan menutup catatannya dengan kebaikan. Sehingga antara dua catatan tersebut, awal dan akhir catatan tersebut, Allah enggak lihat lagi. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awali dengan yang baik, tutup dengan yang baik. Di tengah-tengahnya akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma min hafidhaini, hadis yang sama. Ma min hafidhaini, tidaklah dari dua malaikat penjaga, tidaklah dari dua malaikat penjaga, yarfa'ani, mengangkat kedua-duanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bi salati rajulin ma'a salatin, dengan solat seseorang beserta solat yang lain. Solat subuh dinaikkan dengan solat zuhur misalnya. Solat zuhur dilaporkan dengan solat asar. Kecuali Allah SWT berfirman, ushidukuma, saya persaksikan kepada kalian berdua, malaikat penjaga kanan dan kiri, anni qad ghafartu li abdi ma bainahuma, sesungguhnya sungguh aku mengampuni bagi hambaku dosa apa saja yang ada di antara dua solat tersebut. Hadis ini semakna dengan hadis Nabi yang berbunyi, as-salawatul khamsi mukaffiratum ma bainahun. Solat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada di antaranya. Hadis itu juga semakna dengan hadis Nabi yang berbunyi, solat 5 waktu perumpamaannya seperti 5 sungai yang ada di depan rumah salah seorang kalian. Tapi yang menjadi catatan penting dari hadis itu adalah majtanabal kabair, selama dia tidak terlibat dosa besar. Ma min hakimin, tidaklah dari seorang hakim, seorang qadhi, seorang hakim, yahkumu bainan nasi, yang ia memutuskan hukum di antara manusia, yang ia memutuskan hukum di antara manusia, kecuali yuhsyaru yaumal qiyamah, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Dia akan dikumpulkan pada hari kiamat, wa malakun akhidun biqafahu, malaikat memegang dengan pundaknya, malaikat memegang dengan pundaknya. Seperti antum menangkap kucing, nah pegang lehernya, angkat. Nah seperti itu posisi hakim nanti di hadapan Allah. Hatta yukifahu, sehingga menegakkan, memberdirikan ia malaikat akannya orang tersebut di atas jahanam. Pegang leher hakimnya, taruh di pinggir jahanam, di bawahnya ada jahanam.
summa yarfa'u ra'sahu ilallah, kemudian mengangkat ia malaikat akan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap menerima perintah. Fa in qala Allah taala alkihi, jika berkata oleh Allah Subhanahu wa taala buang dia, campakkan dia, alqahu, langsung mencampakkan ia malaikat akan orang tersebut fi mahwa, pada tempat yang rendah, arba'ina kharifan, 40 tahun, ke dasar yang paling rendah 40 tahun. Masuk 40 tahun, 40 tahun perjalanan batu. Nah, kalau dibuang batu di pinggirnya, dijatuhkan ke bawah, 40 tahun baru sampai. Ini ancaman bagi hakim. Nah, maka oleh sebab itu Imam Abu Hanifah ketika diminta jadi hakim oleh Khalifah Mansur, maka Imam Hanifah tidak mau, sehingga beliau dipenjarakan dan dicambuk dalam penjara dan mati dalam penjara karena tidak mau jadi hakim. Kata ulama, boleh menolak jadi hakim kalau tidak ada, kalau masih ada yang lain yang layak. Tapi kalau enggak ada, maka wajib diterima. Maka setelah meninggal Imam Abu Hanifah, jabatan hakim ditawarkan kepada murid Imam Abu Hanifah, yaitu Qadi Abu Yusuf, dan beliau menerimanya dengan pertimbangan kalau tidak diterima akan dipenjara, kalau dipenjara akan berhenti majelis pengajian Imam Abu Hanifah. Nah, maka enggak usah kuliah bagian sarjana hukum kemudian nanti jadi hakim, apalagi hukum yang diputuskan bukan hukum agama. Nanti akan dibuang ke dalam neraka oleh malaikat. Walaupun dia lepas daripada belenggu, enggak akan mampu, dia akan keluar pada neraka, karena tebing neraka itu dalamnya 40 tahun perjalanan batu. Antum dari sekarang, sejak lahir sampai sekarang kan belum sampai 40 tahun. Berarti batunya belum sampai. Kalau sejak antum lahir batu itu dicampakkan, sampai sekarang belum sampai ke dasarnya. Nanti ketika usia 40 tahun, maka batu itu baru sampai di dasar neraka. Siapa yang bisa keluar manjat dari tebing neraka? Enggak ada yang bisa menyelamatkan. Nah, lebih baik jadi orang yang dihakimi saja. Kalaupun dizalimi, hak kita tidak diberikan di sebuah pengadilan, nanti akan bisa diambil di akhirat kelak. Ma min halatin, tidak ada dari situasi keadaan yang ada di atasnya keadaan oleh seorang hamba ahabba ilallah, kai Allah, daripada ayyarahu sajidan, bahwa melihat ia Allah akan orang tersebut dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud, yu'affiru wajahu fit turab, ia benamkan mukanya ke dalam tanah. Yu'affiru, ia membenamkan mukanya ke dalam tanah. Maksudnya, mungkin bahasa yang ada pada saat itu, Masjid Nabawi hanya berlantaikan pasir. Jadi kalau sujud pasti berdemuran dengan debu. Nah, bisa saja orang hanya meletakkan sebagian dahinya saja supaya tidak berdebu semuanya. Tapi Nabi memberikan motivasi,
kondisi seseorang membenamkan mukadam debulah yang paling disukai oleh Allah. Bukan dipahami hari ini tidak sunnah pakai karpet atau sunnah sujud di atas debu. Supaya sunnah sujud di atas debu, maka dibuatlah gumpalan debu. Akhirnya solat jadi Syiah solat. Bukan itu kesimpulan hadisnya. Oh, ini ternyata hadis Syiah yang solat di atas biji batu. Bukan. Nah, jadi debu di sana situasi pada saat itu. Yang diinginkan bukan debunya. Yang diinginkan adalah posisi sujud. Sesuai dengan hadis yang lain yang berbunyi aqrabul abdi indallah fis sujud. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah saat sujud. Lakukan salat ba'diyah, salat sunat, lamakan sujud terakhirnya. Kemudian minta kepada Allah supaya dimudahkan menghafal. Nah, minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan-kemudahan dalam memahami hukum, dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu posisi terbaik. Begitu juga yang susah menghafal salat sunat, bikin sujudnya lama, sujud akhir lah. Lama, biar darah itu masuk ke kepala. Ma min kharijin, tidaklah dari orang yang keluar. Ma min kharijin, tidaklah dari orang yang keluar. Kharaja min baitihi, dia keluar dari rumahnya. Dia keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, kecuali wada'at lahul malaikatu, menghamparkan, meletakkan bagi orang itu oleh para malaikat ajnihataha, akan sayap-sayapnya malaikat, ridan bima yasna, karena malaikat senang, ridha dengan sesuatu yang melakukan ia ahli ilmu, hatta yarji'a, sehingga orang itu kembali, sehingga orang itu kembali ke rumahnya. Berarti antum sejak pulang, sejak datang dari kampung beberapa bulan yang lalu setelah Idul Fitri, maka selalu malaikat menghamparkan sayapnya sampai nanti pulang tahun depan. Nah, ke WC di atas sayap malaikat, berangkat dari pondok ke tempat solat di atas sayap malaikat, main bola di atas sayap malaikat. Mungkin karena antum kali malaikat enggak senang dengan antum main bola, akhirnya antum keinjak batu. Ada seseorang yang ragu dengan hadis ini. Dia pergi belajar agama, kemudian kata dia, saya mau injak sayap malaikat. Dia sambil jalan tu diinjak-injakkan kakinya. Saya itu bengkak kakinya. Jadi jangan dibuat hadis sebagai bahan candaan. Sama juga dengan seseorang yang tidak terima dengan hadis Nabi, ketika Nabi perintahkan, wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu, dia katakan, la astati'u, saya tidak mampu makan dengan tangan kanan. Kata Nabi SAW, mastata'ta, kamu benar-benar tidak akan mampu makan dengan tangan kanan. Akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Itu juga seseorang yang mengatakan, ketika Nabi SAW bersabda, apabila bangun salah seorang kalian, jangan langsung mencelupkan tangannya ke air, melainkan mencucinya lebih awal. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam berada. Kata dia, tangan saya masa saya enggak tahu tadi malam, enggak pernah mana tangan saya tadi malam, sekitar saya saja. Pas dia bangun, maka Allah tempatkan tangannya di dalam lingkaran duburnya sampai ke pergelangan tangannya. Itu
itu asbab membangkang dengan hadis Rasul. Nah, jangan sampai dibuat bahan candaan. Nanti antum jalan ke masjid sambil sholat Jumat sama injak-injak sama malaikat, akhirnya terkilir. Nah, kemudian enggak mau sembuh. Hadis sahih. Nah, hadisnya hadis sahih. Makna hakikat yang sesungguhnya, apakah betul-betul malaikat menghamparkan sayapnya seperti dalam hadis, atau dengan makna perlindungan malaikat, wallahu a'lam. Yang jelas para ulama menyampaikan hanya sebatas demikian. Tidak ada komentar lebih jelas apa maksud malaikat menghamparkan sayapnya. Yang jelas itu adalah bentuk dukungan dan kegembiraan dari malaikat, kesenangan dari malaikat kepada pelajar-pelajar agama. Ma min dabbatin ta'irin, tidaklah dari dabbah yang terbang, tidaklah daripada hewan yang terbang. Apa itu? Burung salah satunya, capung juga masuk. Wala ghairihi, tidak juga selainnya yang terbang. Yuqtalu bi ghairi haqqin, yang dia dibunuh tanpa alasan, dia dibunuh tanpa tujuan, kecuali sayukhasimuhu, akan menuntut ia hewan akannya orang membunuh pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat ngisi waktu sambil sore dengan senapan anginnya dia tembak burung, hanya sekadar untuk main-main nembak burung, jatuh ya dibiarin saja. Ditembak tupai, kalau tujuannya untuk membunuh hama nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada tujuan sama sekali, diambil capung, ganti ekornya dengan rumput. Misalnya ada permainan untuk kecil, capung potong ekornya ganti dengan rumput sehingga berat ke belakang dia. Atau besok pada hari kiamat, capung itu akan cari orang-orang itu dan akan potong buntut orangnya diganti dengan rumput. Termasuk yang menggusur pemukiman burung yang ada di depan sini. Siapa yang gusur? Fikri. Burung itu dah lama tinggal di situ, dia ikut mengaji hadis setiap pagi. Nah, ketika kami belajar hadis pagi, dia ikut juga belakang, sambil mencicipi beras antum, sebutir dua butir. Kemudian datang tim kebersihan, sarang burungnya dibuang, burungnya entah kemana, nggak bisa mengaji lagi dia. Besok di akhirat dicari dia, siapa ketua kebersihan yang gusur kami dari pendidikan. Kami nggak ganggu kalian, tapi kenapa kami diusir? Khair. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani makhluk Allah yang di bumi, maka kamu akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yarhamur rahman ar-ruhama. Allah hanya mengasihani orang-orang yang punya kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga syariat Islam itu melindungi semuanya kecuali yang berhak untuk dibunuh, tikus, ular, jangan pelihara ular, kalajengking. Apa saja hewan yang dibunuh tanpa ada hak, hewan itu akan menuntut pada hari kiamat. Dia datang kepada Allah, ya Allah, tolong tanya fulan kenapa dia bunuh saya dulu di dunia. Apa tujuannya? Semua hewan, kecuali hewan-hewan yang dibunuh karena ada tujuan, mengganggu, menjadi hama, merusak karena perintah Nabi SAW dan sebagainya. Ma min du'ain ahabba ilallah, tidak ada dari doa yang paling disukai oleh Allah,
Ma min du'ain, tidak ada dari doa, ahabba ilallah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ayyakulal abdu, dari bahwa berkata oleh hamba, Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan amatan. Itu doa yang paling Allah sukai, karena doa bukan untuk pribadi, doanya untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan amatan. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas. Sehingga para ulama merangkai doa-doa dengan rangkaian yang cukup luas. Allahumma ghfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma farriq an ummati Muhammadin, Allahumma hdi ummata Muhammadin. Itu doa-doa yang disukai. Kenapa? Karena dia mendoakan umat dari umat, karena mendoakan umat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sama, hadis yang sama, ma min da'watin yad'u bihal abdu afdala min, tidak ada dari doa yang berdoa dengannya hamba yang lebih baik dari Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat dunia akhirat. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ma min dzambin, dua hadis terakhir. Ma min dzambin, tidak ada dari dosa, ajdar, yang paling layak, ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihi, bahwa menyegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya, bahwa yu'ajjilu, menyegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala li sahibihi, bagi pelakunya dosa, al-uqubata fid dunya, akan hukuman di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, beserta sesuatu yang menyimpan ya Allah Subhanahu wa taala akannya sesuatu untuknya hamba di akhirat kelak, daripada baghi, zalim, wa qati'atir rahim, dan memutus hubungan silaturahim. Hadis sahih terdapat dalam Adabul Mufrad, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Sahih Imam Hakim, Ibnu Hibban, dari Sayyidina Abi Bakr. Jadi dosa yang paling cocok, paling tepat Allah segerakan hukumnya di dunia dan tetap ada hukuman akhiratnya adalah zalim dan memutus silaturahim. Hadis yang dibawa, ma min dzambin, tidak ada dari dosa, ajdaru, yang lebih pantas, ayyuajjilallahu li sahibi, bahwa menyegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya, al-uqubata fid dunya, akan hukuman di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, berserta sesuatu yang Allah simpan akannya sesuatu, maksudnya hukuman baginya hamba di akhirat kelak, dari qati'atir rahim, memutuskan silaturahim, sama di hadis di atas, wal khiyanati, berkhianat, wal kadhibi, dan berbohong. Walaupun bohong itu tidak terungkap, efek negatif tetap akan diterima oleh pembohong. Khianat itu walaupun tidak ada yang membuktikan, khianat itu, pelaku khianat akan menerima jatahnya di dunia sebelum dia terima hukuman di akhirat kelak.
Hati-hati dengan dosa tersebut. Zalim, memutus silaturahim, khianat, dan berbohong. Ketika 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk datang kepada Nabi jujur sejujur-jujurnya, memang Nabi boikot dia selama 50 hari, tapi namanya diharumkan oleh Allah sampai sekarang. Turun ayat membersihkannya. Orang-orang munafik yang datang kepada Nabi dengan segala alasan dibenarkan oleh Nabi, tapi namanya dicemarkan sampai hari ini. Jadi berbohong memang menyelamatkan untuk sementara, tapi akan terbukti satu hari dia akan dihinakan karena kebohongannya. Jujur mungkin mempermalukan beberapa waktu, tapi jujur itu akan mengangkat derajatnya sampai akhirnya. Wa in a'jalat ta'a sawaban, sesungguhnya yang paling cepat dibalas dari ketaatan, sawaban di segi pahala, adalah silaturahim. Nah, silaturahim ini balasan kebaikan yang paling cepat Allah berikan di dunia. Hatta inna ahla baitin, sesungguhnya keluarga, ahla baitin penduduk rumah, penghuni satu rumah, maksudnya satu keluarga, liyakunu fajara, sungguh adalah mereka orang-orang berbuat dosa. Sungguh ada mereka orang-orang berbuat dosa. Gak ada yang salat satupun dari keluarga tersebut. Banyak dosa-dosa yang dia buat. Fatamnu amwaluhum wa yaksuru adaduhum, akan berkembang harta mereka, akan banyak jumlah mereka apabila mereka melakukan silaturahim. Apabila mereka melakukan silaturahim. Kenapa ya keluarga itu satu pun enggak ada sholat, tapi kaya dia kaya. Ternyata rahasianya dia tidak memutuskan silaturahim dengan siapapun. Dia menjaga hubungan baik dengan siapapun, walaupun dia pendosa, tetap Allah berikan pahala yang segera di dunia. Apalagi kalau dia orang taat kepada Allah, orang memahami hukum, belajar agama, menghafal Al-Quran, dan selalu menjaga silaturahim, Allah akan banyakkan jumlahnya, Allah akan kembang biakkan hartanya. Wallahu a'lam bis-shawab, wa ilaihi marji'i wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.